Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita podcast di Riomek TV. Kali ini di suasana agak beda nih. Iya, kali ini di SPBU ya Pak Dede. SPBU Pertamina. Tempatnya Bang Erik Thohir. Ya Bang, Assalamualaikum Erik. Assalamualaikum Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Bang Agung dari Lazismu Pekanbaru. Siap. Ini di bulan Ramadan nih Bang, ini kan udah hampir 2-3 hari lagi Lebaran gitu. Pertama kita coba ulas Lazismu Pekanbaru selama Ramadan ngapain aja gitu. Iya, alhamdulillah Lazismu Pekanbaru pada Ramadan kali ini tetap rutinitas kita sebagai lembaga zakat itu menghimpun, menggalang dana zakat infak sedekah masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya melalui Lazismu kita terima. Kemudian kita salurkan, kita distribusikan kepada mereka-mereka masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan asnafnya dan ketentuannya. Nah, khusus di Ramadan ini kita ada beberapa program yang menjadi unggulan kegiatan kita di Lazismu Pekanbaru. Ini ada kegiatan berbagi takjil. Nah, berbagi takjil ini kita memberikan takjil apakah di jalanan atau kita datangi langsung mustahik-mustahiknya ke rumah maupun di masjid maupun tempat-tempat keramaian. Nah, kita ini memberikan takjil, artinya memudahkan mereka dalam berbuka. Ya. Nah, jadi nggak repot lagi, terutama yang di jalanan belum sempat pulang ke rumah, macet bingung dia kan. Nah, apalagi kalau jam-jam 5, jam 4 pulang kerja itu udah mulai sore. Nah, ini kita berikan takjil sehingga ya mereka nggak khawatir lagi ketika masih dalam perjalanan sudah bisa berbuka. Alhamdulillah. Kemudian kita juga ada kegiatan berbagi sembako. Berbagi sembako kepada masyarakat duafa, tujuannya ya untuk memberikan kemudahan kepada mereka sehingga nggak begitu pusing lagi lah memikirkan harus makan apa untuk sahurnya, untuk berbukanya. Nah, kita bantu mereka memberikan sembako, alhamdulillah sudah kita salurkan. Kemudian kita juga ada program kado Ramadan yang kita berikan kepada kaum duafa dan juga kepada anak yatim. Nah, kebetulan kemarin kita ada bermitra dengan salah satu mall di Pekanbaru, kita buat acara di situ, kita salurkan ke beberapa anak yatim sekaligus berbuka bersama dengan anak yatim. Kemudian selanjutnya kita ada program pesantren Ramadan. Nah, ini pesantren Ramadan ini memang kita udah lama nih, udah dari 4-5 tahun yang lalu kita inisiasi program ini di Lazismu bekerja sama dengan masjid-masjid tempatan. Ya berharap ketika anak-anak dari jemaah di sekitar masjid itu bisa mengisi waktunya mulai dari asar sampai dengan maghrib dengan hal-hal yang bermanfaat, menambah ilmunya tentang keislaman, kemudian penguatan bacaan Al-Qur'annya yang ikro, kemudian ada yang kelas Al-Qur'annya ada, kemudian tahsin, sehingga mereka tidak ketika menjelang berbuka malah bermain atau melakukan kegiatan yang sia-sia, tapi mereka diarahkan untuk meramaikan masjid dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan. Juga pada tahun ini pertama kali kita inisiasi kegiatan pesantren lansia. Jadi kita berikan kepada mereka-mereka ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Ini kegiatan hampir sepekan. Kita ada kegiatan kajian-kajian, mulai dari belajar Al-Quran, Iqra yang masih belum lancar bacaannya, dan juga ada penguatan ruhiyah, ada pengajian-kajian oleh ustadz-ustadz yang dari Lazismu Pekanbaru, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian terkait itu kita juga ada Ramadan bersama Palestina. Ya, berharap agar ketika Ramadan ini kita jangan melupakan saudara-saudara kita yang di Palestina yang mungkin sekarang masih dalam kondisi kesulitan. Tidak bisa minum. Betul sekali. Masya Allah. Jangankan minum, makan, nah, masalah nyawa pun mereka masih terancam. Belum ada jaminan. Nah, ini perlu kita di bulan Ramadan ini empati kita kepada mereka itu tetap kita hidupkan. Sehingga jangan sampai kita lupakan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, khusus berkaitan dengan hari ini, salah satu program kita ada program Mudikmu Aman. Nah, jadi kita ada bermitra dengan salah satu SPBU di Kota Pekanbaru. Kita memberikan BBM voucher, BBM gratis kepada teman-teman yang membutuhkan dari ojol, ojek online, ada Maxim, ada Grab, Gojek, dan juga teman-teman Shopee Food. Nah, juga di samping itu masyarakat umum yang membutuhkan mustahik kita juga kita berikan. Sehingga harapannya dengan BBM gratis ini memudahkan mereka untuk mudik ataupun yang ojol ini memudahkan mereka dalam mobilitas mereka melayani pelanggan-pelanggannya. Kenapa Pertamax Turbo?
98. Ya, alhamdulillah kita pada kesempatan ini kita memang memberikan kualitas yang terbaik ini. Kita berikan bagi mereka ini BBM-nya tipenya Pertamax Turbo. 98. Ini oktannya 98 ya. Harapannya ya satu sisi ini oktannya tinggi sehingga sekalian membersihkan. Kalau dari curhatan teman-teman dari ini nggak perlu servis lagi. Nggak perlu Pak ke bengkel Dede. dong. Nggak perlu ke bengkel Nggak lagi. perlu bengkel, kasihan kita. Jadi dengan menggunakan Pertamax Turbo ini sekaligus membersihkan karburatornya, luar biasa. kemudian saluran bahan bakarnya, ya alhamdulillah menghemat mereka tidak perlu lagi. Ya mereka berharap kalau bisa ini berkelanjutan. Jadi sering-sering Ya. ada bantuan Nanti untuk lagi cari teman-teman. sponsornya ya. Mudah-mudahan ada mitra-mitra yang Mitra. tertarik, mitra-mitra korporat ataukah pribadi yang ingin sama-sama bersama Lazismo membantu Abang-abang ojol teman-teman ojek online dan memudahkan mereka. Nah ini tentu kan kemanfaatannya, keberkahannya luar biasa ini. Nah ini hari ini kita laksanakan. Kita total pada kesempatan ini menyalurkan 400 voucher. Ya. 400 voucher, 400 pengendara motor yang nilainya satu voucher itu 50.000. Alhamdulillah. Jadi insya Allah itu cukup lah untuk sekitar 2 3 liter. hari ya 3 liter bisa dipakai oleh ojol nih dua harian lah. Ya nih. 2 harian. Per hari kalau nggak kemana-mana ya. Iya, kalau hanya diam aja itu. Kalau mudik ya minimal sampai udah keluar dari kota Pekanbaru udah aman, udah lancar. Mudah-mudahan ini. Bang, ini Ramadan bang. Terus kalau habis Ramadan ngebantu orang-orang nggak bang? Lazim nih bang. Tetap tugas Lazismo bukan hanya di bulan Ramadan saja. Iya. Walaupun secara kecenderungan di bulan Ramadan ini bisa dikatakan masa panennya lah ya. Ya. Masa panennya sebuah lembaga zakat, karena kecenderungan masyarakat kita ini suka membayarkan zakatnya atau bersedekah itu di bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan mereka rame-rame seperti Rasulullah seperti angin. Ketika ada potensi bersedekah mereka cepat. Padahal seharusnya kalau zakat ini terkait dengan nisab dan haulnya. Ya. Jadi ketika seseorang sudah mencapai nisabnya di harta yang wajib dizakatkan, nah dia seharusnya sudah mulai menghitung haulnya. Ketika misalnya jatuh nisabnya itu di bulan Muharram, seharusnya ketika Muharram tahun depan itu hartanya masih di atas nisabnya, dia sudah wajib berzakat. Jadi tidak perlu menunggu di bulan Ramadan. Sehingga konsentrasi pembayaran zakat, penghimpunan zakat tidak menumpuk di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lain juga secara masih stagnan, masih stabil. Nah ini kan kendalanya. Jadi di bulan-bulan biasanya Syawal itu mulai sepi Pak Dede. Mulai sepi orang yang membayar zakat karena bayarnya di bulan Ramadan semua. Mungkin jadi belum ada sadar zakat. Jangan-jangan bang, zakat fitrah itu dianggap dia zakat mal juga tuh, gimana tuh? Udah saya udah bayar zakat katanya, zakat fitrah. Masya Allah. Tentu ada lagi, ya ini terkait dengan fikih, ada zakat mal, zakat dagang, kemudian zakat pertanian, macam-macam bentuknya, zakat peternakan, zakat rikas, harta temuan, nah juga ada zakat fitrah. Nah zakat fitrah ini kan bagi person, masing-masing jiwa yang dikatakan mampu, artinya dia secara konsumtifnya untuk makannya aman, nah, dia harus mengeluarkan zakat fitrah untuk menyempurnakan puasanya, menyucikan dirinya. Nah ini wajib sebelum khatib naik mimbar di Idul Fitri, dia sudah harus menunaikan. Nah itu wajib semua orang. Kalau nggak dianggap sedekah gitu ya? Iya, lewat dari itu dianggap sedekah. Nah inilah harapannya ya, di bulan-bulan lain juga mengikuti dari nisab dan haulnya itu tetap bisa stabil penghimpunan zakat, infak sedekahnya bagi lembaga-lembaga. Kan setelah Ramadan ini ada program besar kan? Yep. Biasanya tuh apa? Doa Hair. Iya, gimana tuh betul. bang? Mungkin himbauan juga pada Ya, donatur. insya Allah setelah Ramadan ini ada lagi event besar yang biasanya dihadapi juga oleh lembaga zakat Lazismo. Ini adalah event kurban Idul Adha. Jadi pada saat itu kita biasanya ada menghimpun kurban-kurban dari muzaki, donatur ataupun korporat yang ingin menyalurkan kurbannya ke Lazismo. Nanti insya Allah kita salurkan ke daerah-daerah 3T, daerah-daerah terpinggirkan, daerah-daerah termiskin maupun terdepan. Nah ini yang kita selama ini kita salurkan seperti itu. Jadi kurban-kurban yang kita terima baik daging maupun hewan utuh langsung, nah nanti kita salurkan ke daerah 3T yang membutuhkan daging kurban. Yang selama ini mungkin mereka selama ini minim atau kurang mendapat belum pernah makan daging lagi. Jangan-jangan seperti itu. Belum pernah makan daging sehingga palingan ya di bulan Idul Adha inilah pas kurban ini baru mereka bisa merasakan daging. Nah, ini kan sungguh prihatin. Nah, ini kita
bersama-sama dengan donatur kita salurkan ke daerah-daerah terpencil, daerah 3T tersebut. Baik Bang, mungkin ada closing statement Bang buat masyarakat ataupun donatur nantinya. Ya, harapan kita kepada masyarakat ini juga terkait dengan sebagaimana informasi yang mungkin banyak diketahui bahwa potensi zakat di Indonesia itu sangat besar. Hampir mencapai 300 triliun Pak Dede. Namun 300 triliun potensi zakat. Potensi zakat ya? Potensi zakat seluruh Indonesia. Iya, Indonesia secara nasional. 300 triliun. Namun dari data yang kita peroleh yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat, Laslas, kemudian Badan Amil Zakat, Basnas, ini baru mencapai sekitar 10%. Baru sekitar 30-an T sekitar itu. Oh, kecil kali. Artinya masih banyak potensi ini yang belum tercover oleh lembaga ini. Ini belum sadar zakat berarti masyarakat ini sih. Bisa jadi belum sadar zakat, bisa jadi kecenderungan masyarakat kita yang masih suka menyalurkan langsung. Oh, jadi ketika sekaligus amil deh. Iya, jadi muzaki sekaligus amil menyalurkan langsung ketika ketemu orang miskin, orang-orang yang membutuhkan langsung disalurkannya. Nah, sebaiknya ini kan himbauan kita agar bayarlah zakat ke lembaga-lembaga. Kenapa Bang harus ke lembaga Bang? Karena otomatis dengan lembaga kita akan dapat memapping, mendata semua mustahik yang kita bantu. Sehingga tidak terfokus kepada satu orang saja misalnya. Ya. Katakanlah di satu daerah, ini lingkungannya orang kaya, yang situ ada cuma beberapa orang miskin, akhirnya menumpuk harta zakat yang disalurkan kepada mereka saja. Sementara ada daerah lain yang di luar itu, yang mereka tidak tersentuh oleh pendistribusian dana zakat. Nah, dengan kita ke lembaga, yang otomatis lembaga ini mempunyai struktur, mempunyai skema, mempunyai strategi program sendiri, ini insya Allah bisa terdistribusikan dengan baik, secara merata, secara berkeadilan, dan juga mereka meliputi ke daerah-daerah 3T, terpencil, terdalam, dan terdepan. Dan dipastikan tuh 8 asnaf artinya? Iya, 8 asnaf. Nah, itu kan menjadi audit syariah kita juga, karena lembaga juga wajib mengikuti audit. Oh, berarti tidak mesti dikasih aja, berarti disurvei apa semua gitu ya? Betul, jadi ada proses. Untuk menentukan seseorang itu apakah layak dibantu, kita tentu ada standar indikator atau kualifikasi apakah dia layak menjadi mustahik atau enggak. Nah, itu kita selalu melakukan sehingga zakat, infak, sedekah yang disalurkan ini benar-benar tepat sasaran kepada mereka-mereka yang memang masuk dalam kategori 8 asnaf yang disyariatkan dalam Al-Quran. Baik Bang, ini Mudikmu Aman ini kerjasama dengan siapa Bang? Kita Mudikmu Aman ini alhamdulillah bekerjasama dengan butik umroh dan juga riaumek.com dan juga dengan SPBU tempatan ini, Pertamina ini. Ya alhamdulillah kita banyak berterima kasih support dari Riaumek dan juga butik umroh. Alhamdulillah kali ini bisa saling berbagi khususnya untuk BBM gratis sehingga bisa memudahkan. Jadi bukan hanya mudikmu aman, mudikmu mudah juga jadinya. Sehingga dengan diberikan ya nominal 50.000 per tamak turbo ini bisa sekian kilometer terbantulah dari teman-teman yang ingin mudik maupun mobilisasi dengan teman-teman ojol dalam bekerja mereka. Mudah-mudahan keberkahan dan rezeki selalu melimpah kepada sponsor kita, donatur kita. Baik, Sobat Riaumek, event kali ini, podcast kali ini disponsori oleh Najis Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.